Oke, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan, orang boleh berkuda apa lagi walaupun melalui Zoom. Ya, karena kondisi kita masih tetap mengalami yang namanya pandemi COVID-19, jadi kita tetap belajar walaupun melalui daring, melalui online, tapi yakin percaya ini tidak akan membuat orang surut dalam belajar, tetapi ini akan semakin orang semangat ya, semangat belajar. Dengan ada fasilitas ini maka kita bisa ketemu walaupun hanya melalui Zoom, dan kita akan lanjut. Ini adalah pertemuan yang kedua di kelas 7 mata pelajaran IPS di SMP Kristen Irina Manado. Ini adalah pertemuan yang kedua, dan pertemuan kedua kita akan lanjutkan materi yang lalu. Kita masih tetap di tema yang pertama. Oke, menekan share screen dulu materi. Ya, kita masih di tema 1, keluarga awal kehidupan, dan kita akan lanjut materi kita, yaitu di poin B. Ya, kita akan belajar tentang mengenal lokasi tempat tinggal part 1. Jadi, kita akan belajar tentang mengenal lokasi tempat tinggal part 1. Jadi, ada beberapa pertemuan kita akan bahas tentang mengenal lokasi tempat tinggal. Jadi materi kita adalah mengenal lokasi tempat tinggal part 1. Jadi masih ini pertemuan yang 1 di poin yang B. Nanti kita akan lanjut pada pertemuan selanjutnya. Oke, kita mulai. Oke, jadi mengenal lokasi tempat tinggal. Yang pertama, lokasi. Nah, untuk memahami lokasi, kalian perhatikan gambar peta Indonesia berikut ini. Nah, kalian akan jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Dan ini akan kalian lihat di jawab di uji kompetensi nanti. Oke, kalian bisa lihat ini adalah peta negara kita, dan ini adalah kalian isilah titik-titik berikut ini berdasarkan data pada gambar. Jadi batas utara berapa derajat lintang utara, batas selatan. Nah, di sini sudah 11 derajat ya, lintang selatan, dan batas barat masih kosong, bujur timur dan batas timur masih kosong. Nah, saya akan jelaskan dulu singkat, nanti sebentar kalian akan jawab di uji kompetensi, supaya sebentar tidak ya akan mudah kalian untuk menjawabnya. Oke, coba kalian perhatikan ini ya. Ini garis khatulistiwa, ini 0%, ini garis khatulistiwa, ini yang membelah atau membagi dua bumi, yaitu yang di atas ini bagian utara, ini bagian utara, itu LU itu lintang utara, ini bagian utara, dan yang di ini adalah bagian selatan, lintang selatan, boleh? Jadi ini garis khatulistiwa, jadi negara kita melewati garis khatulistiwa ini, boleh tahu? Nah, sekarang batas utara. Berapa batas utara? Negara kita berarti pada posisi 6. Ini batas utara ya. Lintang utara. Derajat lintang utara. Ini lintang utara. Jadi 6 derajat lintang utara. Baru batas selatan itu 11 derajat lintang selatan ini. Lintang selatan. Boleh? Boleh paham? Baru sebatas barat berapa? Barat mana? Ini atau ini? Sebelah ini. Ya, kalau di apa batas barat 90. Oke. Bujur timur. Jadi 95 bujur timur. Dan batas timur itu adalah 141 derajat bujur timur. Sudah? Boleh paham? Jadi sebentar kalian akan jawab di uji kompetensi. Oke, kita lanjut ya. Nah, lokasi merupakan letak objek di permukaan bumi. Jadi lokasi
letak objek di permukaan bumi. Nah, lokasi itu dibedakan menjadi dua bagian. Itu dua bagian. Yang pertama, lokasi absolut. Apa itu lokasi absolut? Lokasi absolut dan juga B, lokasi relatif. Nah, ada dua lokasi yang akan kita belajar, yaitu lokasi dibagi atas dua, yaitu lokasi absolut dan lokasi relatif. Oke, kita mulai dulu di lokasi absolut. Nah, lokasi absolut itu adalah merupakan letak yang bersifat tetap terhadap sistem koordinat. Jadi dia tetap. Nah, contoh yang tadi contoh dari lokasi absolut yaitu Indonesia. Jadi Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 55 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Yang tadi yang tadi di sini. Jadi ini yang namanya garis ekuator atau garis khatulistiwa. Jadi bagian membelah bumi kita menjadi dua bagian, yaitu bagian utara dan bagian selatan. Jadi Indonesia ini adalah lokasi absolut. Jadi 6 derajat lintang utara ini, 6 derajat lintang utara, baru 11 derajat lintang selatan. Yang ini 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur ini. Ini ya DP kotak ini berarti kita berada di ini yang kotak ini. Ini wilayah NKRI, ini wilayah negara kita. Baru sampai dengan 141 derajat bujur timur. Boleh? Boleh paham? Jadi lokasi negara kita yaitu berada terletak pada 6 derajat lintang utara mulai dari sini. Oke, baru sampai 11 derajat lintang selatan. 11 derajat lintang selatan sampai di sini. Oke. Baru dan 95 derajat bujur timur sampai 140 derajat bujur timur. Ini lokasi atau wilayah NKRI. Boleh? Nah, letak ini tidak akan berubah selama sistem koordinat yang digunakan sebagai dasar perhitungan masih menggunakan garis ekuator. Jadi ini tidak akan berubah selama kita masih menggunakan garis ekuator dan meridian Greenwich. Nah, itu lokasi absolut. Sekarang lokasi relatif. Lokasi relatif merupakan letak tempat yang dapat berubah karena keadaan di sekitarnya. Jadi kalau absolut dia tidak dapat diubah. Jadi dia tetap selama masih dalam garis yang tadi garis ekuator tadi. Dia tidak akan berubah. Tapi kalau lokasi relatif merupakan letak tempat yang dapat berubah karena keadaan yang ada di sekitarnya. Nah, contoh awalnya Kabupaten Gorontalo termasuk dalam Provinsi Sulawesi Utara. Ya, dulu Gorontalo masih masuk di wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Tetapi saat ini telah menjadi Provinsi Gorontalo. Sekarang telah menjadi Provinsi Gorontalo. Oke. Jadi dulunya dia masih tergabung dalam Sulawesi Utara, tapi sekarang sudah menjadi Provinsi Gorontalo. Itu yang namakan lokasi relatif. Ada terjadi perubahan sesuai dengan kondisi keadaan yang ada di sekitar. Baru selain itu lokasi relatif memiliki pengaruh pada nilai suatu objek. Jadi dia memiliki pengaruh. Nah, lokasi misalkan lokasi di dekat jalan raya. Nah, ini coba lihat. Lokasi di jalan raya. Ya, memang memiliki harga tanah yang lebih mahal, tapi kurang sesuai untuk tempat tinggal. Kenapa tidak sesuai dengan tempat tinggal? Karena lokasi yang berada di jalan raya itu suaranya bising. Bising oleh apa? Oleh suara kendaraan bermotor, baik motor ya dan mobil ya.
Jadi bising dan bahaya polusi udara dari kendaraan bermotor. Coba lihat asap-asap ini. Ya, ini akan membahayakan kita sebagai manusia kalau kita tinggal di lokasi dekat dengan jalan raya. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa lokasi yang berkaitan dengan keadaan sekitarnya memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi lokasi ini ada kelebihannya dan ada kekurangannya. Oke, terima kasih. Dan materi kita sudah selesai. Dan kita akan bertemu pada pertemuan berikut. Nanti sebentar kalian akan jawab soal. Dan soal itu akan dikirim di classroom ya, akan dikirim di classroom dan kalian akan jawab uji kompetensi. Dan saya berharap tetap semangat belajar walaupun dalam suasana seperti ini dan tetap jaga jarak, menggunakan masker. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.